Cinta Pertama Sang CEO. Bab 235. 1. Akhirnya, setelah meyakinkan diri, ia mulai melakukan sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan. Tidak sampai 1 menit alat berbentuk strip itu menunjukkan 2 garis merah, yang membuat kelopak mata Alana dipenuhi cairan bening. Aku hamil. 2. Aku belum siap punya anak. Jadi, jangan sampai kamu hamil. Peringatan Arvin beberapa waktu lalu terngiang di telinga saat memberinya pil pencegah kehamilan. Mulanya, Alana memang meminum obat tersebut selama beberapa hari. Namun, efek mual dan lemas dan ruam kulit yang diakibatkan pil tersebut membuatnya diam-diam menghentikan tanpa sepengetahuan Arvin. Alana merasakan dadanya semakin sesak. Seharusnya, ia bahagia dengan tumbuhnya janin di rahimnya, tetapi justru membuatnya sangat takut. Bagaimana kalau Mas Arvin tahu? Apa dia akan marah? Alana termenung. Akhir-akhir ini hubungannya dengan Arvin memang jauh lebih baik. Lelaki itu lebih lembut dalam memperlakukan dirinya. Tidak seperti Arvin yang selalu berteriak dan marah. Lalu, bagaimana jika ia tahu bahwa benihnya telah tumbuh di rahim Alana? Di sisi lain, Arvin termenung di puncak gedung kantor dengan tatapan tertuju pada pemandangan kota malam itu. Pikirannya semrawut. Yang terpikir sekarang hanyalah bagaimana kehidupan seperti sedang mempermainkan dirinya. Masih segar dalam ingatan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Alana. Betapa agresifnya gadis itu mendekati dirinya. Dan lebih bodohnya lagi, Arvin benar-benar terjebak dan menikahinya. Bahkan tidur dengannya hampir setiap hari. Apa jangan-jangan kebakaran di rumahnya juga adalah rencananya? Bukankah dia mengaku rumah itu bukan rumahnya dan hanya kontrak? Aku sudah pernah menemukan dan menangkapnya, tapi dia itu licin dan licik, sama seperti ayahnya. Dia berhasil lolos. Suara Pak Hilman yang berasal dari belakang membuyarkan lamunan Arvin. Jangan lakukan apapun padanya, Om. Biar aku yang akan memberinya hukuman yang layak. Oke. Tapi hati-hati dengannya. Dia bisa saja memutarbalikkan fakta dan kamu bisa saja terjebak lagi. Ingat, dia sudah menjebakmu sampai menikahinya. Gak akan lagi. Perempuan licik itu akan kubuat seperti hidup di neraka. Tangan Arvin mengepal. Sorot matanya tajam. Pak Hilman mendekat dan menepuk bahunya. Berdiri tepat di sisinya. Jadi, kapan kamu akan masuk ke perusahaan ini? Belum tahu. Semuanya masih serba membingungkan. Aku juga masih terikat dengan perusahaan lama. Ya sudah, begitu kamu siap beritahu Om. 3. Arvin hanya mengangguk, nyaris tanpa ekspresi. Alana berbaring di kamar dengan tatapan tertuju pada angka yang ditunjuk jam dinding. Suasana kamar terasa sangat sunyi dan hanya denting jam yang terdengar. Hingga saat ia merasakan sesuatu yang basah mengalir dari lubang hidung, barulah ia tersadar. Ya Allah, mimisan lagi. Serta-merta Alana bangkit dan berlari menuju kamar mandi. Belum tuntas mual di perut, ia harus merasakan ketakutan yang sama lagi karena cairan merah itu terus mengalir. Bahkan harus mengguyur kepalanya dengan air dingin untuk bisa menghentikan pendarahan pada hidungnya. Alana masih berada di kamar mandi saat mendengar suara pintu terbuka. Wanita itu cepat mengeringkan rambutnya dengan handuk, lalu memastikan darah tak lagi mengalir dari hidung, barulah ia keluar. Melihat Arvin yang baru masuk ke kamar, Alana langsung menyusul dan menyambutnya dengan pelukan. Arvin terdiam sejenak, tak pula membalas pelukan Alana. Tangannya terangkat, mencengkram lengan wanita itu dan mendorongnya kasar hingga terjerembab ke lantai. Jangan sentuh aku. Aku tidak sudi disentuh anak pembunuh sepertimu. Bentakan keras Arvin membuat sekujur tubuh Alana membeku. Ia bisa melihat kemarahan di mata suaminya. Anak pembunuh. Gemetar suara Alana mengucapkan kalimat itu. Arvin tersenyum sinis.
Kenapa? Kamu terkejut karena aku tahu siapa sebenarnya dirimu. Alana terpaku, mencoba mencerna ucapan Arvin. Julukan anak pembunuh yang disematkan lelaki itu tentu saja membuatnya bertanya-tanya. Aku gak ngerti, Mas. Jangan pura-pura polos. Bentakan keras Arvin menggema di kamar itu. La mendekat, berjongkok di hadapan Alana dan mencengkram lengannya. Napas Alana seperti tertahan di tenggorokan. Cengkraman Arvin di lengannya seolah sanggup meremukkan tulangnya. Sekarang aku mengerti semuanya. Harus aku akui, kamu benar-benar pintar dalam merencanakan semuanya sampai aku terjebak seperti ini. Alana menggeleng, bola matanya dipenuhi cairan bening. Mas, apa yang kamu bicarakan? Ayahmu sudah membunuh orang tuaku dengan cara yang sangat kejam hanya untuk mengusai hartanya. Dan sekarang kamu sedang berusaha untuk menjebakku. Begitu kan rencanamu? Tubuh Alana tersentak saat Arvin kembali mendorongnya. Dengan sisa tenaga wanita itu segera bangkit. Dari ucapan Arvin, ia bisa menebak kalau Pak Hilman sudah mencuci otaknya. Mas, tolong dengar aku sekali ini saja. Aku akan jelaskan semuanya tanpa nutupin apapun dari kamu. Semua yang dituduhkan Im Hilman pada ayahku gak benar. Dia yang sudah. Diam kamu, aku gak butuh penjelasan apapun dari perempuan licik sepertimu. Air mata mulai mengalir dari mata Alana, dan itu membuat Arvin semakin geram. Kamu pikir dengan menangis aku akan luluh? Bukan begitu. Alana berucap lirih. 4. Sekarang akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Kamu akan merasakan pembalasan yang sama. Pekik Arvin membuat Alana langsung berlutut di bawah kakinya. Tak peduli walaupun Arvin akan memarahi atau bahkan memukulnya. Mas, tolong dengar aku sekali ini saja. Ayahku bukan pembunuh orang tuamu. Ayahku adalah pengacara dan orang kepercayaan ayahmu, dan mereka sudah bersahabat sejak lama. Om Hilman yang mau menguasai semuanya dan merebut semua peninggalan orang tuamu. Kamu punya bukti. Desis Arvin dingin. Alana menggeleng pelan, sebab ia memang tidak memiliki bukti apapun. Lepaskan aku. Sudah kubilang aku benci disentuh olehmu. Tubuh Alana ia dorong keras hingga wanita itu kembali tersungkur dan membentur lantai. Dorong keras Arvin bahkan menimbulkan lebam di dahinya. Arvin baru saja akan keluar kamar ketika matanya tertuju pada meja. Melihat alat tes kehamilan dengan 2 garis merah membuat matanya membelalak. Apa ini? Tanyanya dengan tatapan tajam menjurus kepada Alana. Seolah terkunci, bibir Alana tak sanggup menjawab. Bahkan ia hanya dapat menatap benda kecil di tangan suaminya. Jadi karena itu kamu menjebak dan memaksaku untuk menikahimu. Semua ini sudah kamu rencanakan dengan matang, kan? Enggak, Mas. Aku berani sumpah, aku gak ada rencana jahat. Aku akui, aku memang sengaja menjebakmu untuk menikah. Tapi, aku sama sekali gak punya niat jahat. Lalu, ini apa? Teriak Arvin. Aku sudah memintamu minum pil itu kan? Sekarang bagaimana kamu bisa hamil? Alana menunduk. Air mata semakin deras mengalir di kedua sisi pipinya. Aku sudah minum pil yang Mas kasih. Tapi aku terus mual dan lemas. Jadi, aku diam-diam berhenti minum. Kamu sengaja supaya bisa menggunakan anakmu sebagai senjata, begitu kan? Tuduh Arvin membuat Alana menggeleng. Enggak, itu gak benar. Percuma kamu membela diri karena di mataku kamu hanya seorang penipu. Arvin mencengkram lengan Alana dengan penuh kemarahan. Tak peduli walaupun Alana terus meringis kesakitan. Gugurkan anak itu. Aku gak mau punya anak dari penipu sepertimu. 5. Tolong biarkan anakku hidup, Mas. Gak apa-apa, kalau Mas Arvin gak mau menerima dia. Aku akan bawa dia pergi jauh dan gak akan jadi beban Mas Arvin, tapi tolong biarkan dia hidup.
Alana memeluk lutut suaminya. Namun, sikap Arvin tetap sama, dingin dan datar. Kalau aku bilang tidak artinya tidak. Aku gak mau dalam darah anakku mengalir darah kotor dari keluarga penjahat sepertimu. Arvin menatap tajam. Rahang mengeras dan mata merah. Kedua tangannya mencengkram lengan Alana, menyeretnya keluar dari rumah dan menghempasnya begitu saja. Alana pun harus terjerembab ke lantai hingga sikut tangannya lecet oleh gesekan. Arvin masuk kembali ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas milik Alana dan melemparnya keluar. Kemudian membuka dompet, mengeluarkan sejumlah uang dan menghempasnya. Pergi dari rumahku, dan jangan kembali lagi. Gunakan uang itu untuk menggugurkan anakmu. Tubuh Alana tersentak mendengar pintu dibanting keras. Ia larut dalam kebisuan. Tubuhnya gemetar menahan ketakutan dari ledakan kemarahan Arvin. Suaminya itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan apapun. Perlahan ia bangkit dengan sisa tenaga dan mengetuk pintu. "Mas, tolong buka pintunya, setidaknya sebelum aku pergi, biar aku menjelaskan semua dulu. Ayahku gak salah. Tolong buka pintunya. Aku gak akan pergi dari sini sebelum menjelaskan semuanya. Buka pintunya." Jemari Alana sampai lecet karena terus mengetuk. Serupa pintu kayu yang tertutup rapat, begitu pula hati Arvin. Panggilan dan tangisan Alana sama sekali tak menggerakkan hatinya. Alana mengusap air mata, memunguti barang-barang yang berserakan dan memasukkan ke dalam tas. Hampir 2 jam ia menunggu di luar, berlutut di depan pintu, tetapi Arvin tak kunjung tergerak untuk membukanya. Alana terduduk lesu, seolah seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya telah lenyap. Sementara itu di dalam rumah, Arvin masih terbaring dengan pikiran melayang-layang. Suara Alana yang tadi menggema dan terus memohon di balik pintu sudah tak terdengar lagi. Mungkin dia lelah, atau mungkin sudah pergi. "Kenapa harus kamu? Andai bukan kamu, mungkin keadaan akan lebih baik. Kenapa kamu yang harus menipuku?" Arvin terpejam. Kalimat itu terus menggema di pikirannya. Ketika melirik ke arah jam di dinding, keningnya berkerut sebab tanpa terasa waktu telah mendekati larut malam. Perlahan ia bangkit dan keluar kamar, memandang seisi rumah yang sunyi. 6. Alana yang keras kepala itu pasti masih ada di luar, pikir Arvin. Mungkin tertidur di teras seperti beberapa waktu lalu. Akan tetapi, saat membuka pintu, Arvin tak menemukan apapun. Padahal, baru beberapa menit lalu ia mendengar suara Alana memohon. Arvin terpaku dalam kesunyian. Di sisi lain, mata Alana yang basah memandang deburan ombak malam itu. Buku catatan kecil miliknya ia isi dengan tulisan tangannya. "Maafkan ibumu ini, nak. Andai aku punya kekuatan untuk membelamu, pasti akan kulakukan. Saat kamu lahir nanti, kamu hanya akan menelan kebencian dari ayahmu sendiri. Sementara aku mungkin tidak akan punya waktu lebih lama untuk melindungimu. Aku sedang sekarat, dan lembar terakhir catatan kecilku nanti mungkin hanya akan ada namamu. Bertahanlah, kita sama-sama bertahan, kamu pun berhak hidup dan tidak ada satupun manusia yang boleh merampas hakmu." Beberapa menit ia habiskan untuk merenung, memikirkan apakah akan mempertahankan janin kecil itu atau justru melepasnya, seperti permintaan Arvin. Buku catatan kecil itu kemudian ia tutup setelah mengisi dengan catatan kecilnya. Kemudian membenahi tas dan bangkit. Ia melangkah di sisi jalan, tak tahu harus kemana. Hingga pada saat semua terasa memburam dalam pandangannya, ia tetap melangkah. Entah harus kemana. Langkahnya pun terasa berat. Hingga akhirnya, sisa tenaga perlahan menghilang, tubuhnya nyaris ambruk. Suara desit ban mobil menggema di keheningan malam, tetapi, ia tak sadar lagi. Bahkan ketika 2 tangan tiba-tiba menopang tubuhnya. Matanya terbuka untuk melihat sosok itu,
tetapi semua gelap dalam penglihatannya, sampai akhirnya, ia terpejam. Alana. Bara memandang gadis lemah itu dan menepuk pipinya perlahan. Namun, Alana tak kunjung membuka mata. Sedang apa dia sendirian di tengah malam seperti ini? Pandangan Bara berkeliling ke sekitar, namun tidak ada siapapun di sana selain beberapa orang yang melintas, membuatnya meyakini bahwa Alana sedang berjalan kaki seorang diri. Dan kenapa Arvin membiarkan istrinya keluar di malam seperti ini? Bara segera mengangkat Alana ke dalam mobilnya. Ia menarik tas wanita itu dan membukanya. Niatnya untuk mencari ponsel dan menghubungi Arvin. Namun, di dalam tas itu hanya ada beberapa benda kecil dan juga buku catatan. Dia tidak bawa HP. Lelaki itu lantas mengeluarkan ponsel miliknya dan mencoba menghubungi Brian untuk meminta nomor telepon dan alamat Arvin. 7. Namun, nomor telepon Brian tidak aktif. Setelah berpikir sejenak, ia memilih membawa Alana pulang. Kebetulan rumahnya sudah tak jauh dari lokasi itu. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Sesekali Bara melirik Alana yang tertidur di sisinya. Entah sadar atau tidak, tangannya mengulur, mengusap kening wanita itu dengan lembut. Apa suamimu memperlakukanmu dengan baik? Kenapa dia sampai membiarkanmu di luar seperti ini? Hanya butuh waktu 5 menit, mobil telah memasuki halaman rumah. Kedatangan Bara pun disambut oleh Mia yang malam itu sedang kesulitan menenangkan Alzam yang rewel. Maya pun dibuat sangat terkejut saat mendapati suaminya pulang dengan membawa Alana yang dalam keadaan pingsan. Mas, apa yang terjadi? Ada apa dengan Alana? Ceritanya panjang. Tolong siapkan kamar dulu untuknya. Di kamar tamu saja, ya. Mia yang panik membuka pintu kamar dan menyibak selimut. Bara pun membaringkan Alana di sana. Wajah pucat wanita itu membuatnya menatap iba. Apa yang terjadi, Mas? Aku di jalan pulang dan hampir menabraknya. Aku sudah coba hubungi Brian untuk minta alamat atau nomor Arvin tapi dia tidak tersambung. Jadi aku pikir, ku bawa pulang saja ke rumah. Ya Allah, apa yang dia lakukan malam-malam di luar? Entahlah. Dia sendirian. Untung lokasinya gak begitu jauh dari sini. Mia duduk di sisi tempat tidur, tangannya mengusap kening wanita itu. Membelai rambutnya yang panjang. Apa dia sakit? Wajahnya pucat. Mungkin. Bara melepas jaket yang membalut tubuhnya dan meletakkan di kursi. Aku akan ambil handuk basah untuk bersihkan tubuhnya. Dia kelihatan kotor, ucapnya. Bara mengangguk. Ketika akan keluar kamar, pandangannya tertuju pada buku kecil milik Alana yang terjatuh ke lantai. Keningnya berkerut, ia membungkuk meraih buku berwarna biru tersebut. Baru membaca catatan pada lembar tengah aja membuat hatinya terasa terbakar. 8. Peluh dingin membasahi pelipis Arvin saat matanya terbelalak menatap langit-langit kamar. Napasnya terengah, dadanya naik turun seolah baru saja berlari sejauh ratusan meter. Dunia nyata terasa begitu asing dalam beberapa detik pertama setelah ia terbangun. Mimpi buruk itu masih membayangi pikiran. Menyeretnya jauh ke lembah yang gelap. Jeritan Alana di tengah kesunyian malam terus terngiang di kepala, menyesakkan dada. Menciptakan perasaan gelisah tak terkira. Alana. Mata Arvin terpejam, mencoba mengusir sisa sia ketakutan yang masih bergelayut di pikirannya. Duduk di tepi ranjang, ia membenamkan wajah pada kedua telapak tangannya seperti mencari ketenangan. Namun, nyatanya hati semakin tak tenang. Setiap kali mata terpejam, saat itu juga bayangan Alana muncul. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur, tanpa memerdulikan punggungnya yang basah oleh keringat. Melangkah tergesa-gesa keluar kamar. Matanya memindai setiap sudut rumah demi mencari sosok yang membuatnya tak tenang. Akan tetapi yang ditemuinya hanyalah ruang kosong.
Rasa gelisah ini seperti mencekik tanpa ampun. Bahkan saat ia membasuh wajahnya dengan air, perasaan itu tetap ada. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyambar kunci motor yang tergeletak di meja, meraih jaket dan segera membalut tubuhnya. Kemudian melaju di keheningan malam tanpa arah. Dalam gerimis yang bergerak pelan dari angkasa. Di sisi lain, Boy duduk di tepi tempat tidur sambil menepuk punggung mungil di sisinya. Sasi mulai terpejam, napasnya berirama tenang dan sesekali bergumam. Tangan kecilnya menggenggam jari telunjuk sang papa dengan erat, seolah takut ditinggal. Kayak papanya mau kemana sampai dipegang terus. Boy terkekeh. Membungkuk pelan dan mengecup pipi gempil putrinya. Masya Allah, cantiknya anak papa. Tumbuh yang sehat ya, nak. Perhatian Boy tiba-tiba tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur yang bergetar. Heningnya kamar seketika buyar. Ada kerutan tipis di antara kedua alisnya saat melihat nama pemanggil. Ayah bro. Tumben. Tidak biasanya ayah mertuanya itu menghubungi di jam tidur seperti ini jika bukan tentang hal penting. Tanpa melepas genggaman Sasi, ia menggeser simbol hijau pada layar yang menghubungkannya dengan sang mertua.